Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Parung, YouTuber tertua di semesta. Saya mau membahas corona ya, 3 tips ya, cara untuk berdamai dengan corona. Corona itu makhluknya Allah, jadi kita harus takut kepada Allah, jangan takut kepada corona ya. Kita harus berdamai dengan corona. Tips pertama takut ke Allah. Yang kedua, nanam sayur sama buah di pekarangan rumah. Yang ketiga, menjadi YouTuber. Serius ini, saya nggak bercanda ini hari ini. Kayaknya nggak yakin, nggak percaya. Ini pertama ya, tadi saya ngobrol sama teman saya tukang somai. Seminggu ini dia penghasilannya turun drastis, 200.000 sampai maghrib biasanya dapat 600.000. Paling kalau 200.000 gara-gara itu anak-anak libur sekolah kan, mulai minggu kemarin tuh, itu kalau 200.000 sampai maghrib dari pagi jualan somai dorong, dia kan punya bos, itu paling dapat bersihnya 30.000 katanya, terpukul dia ya. Terus hari ini nih, hari Senin ini tanggal 23 Maret ya, yang dulu santri saya pulang dari pesantren tahfiz di Banjar tuh pakai travel 170.000, dan nanti masuk lagi kata bapaknya, ini baru bapaknya tukang bangunan ya, lagi bangun rumah tetangganya itu. Kata bapaknya barusan ketemu, nanti Juni masuk lagi, travelnya 170 ya. Memang ini corona makhluk Allah ini, dan kita harus takut ya kepada Allah, jangan takut corona. Kalau udah mati, matilah. Cuman setelah mati masuk neraka atau surga, nah itu. Jadi lebih baik kita takut kepada nerakanya Allah, kita takut tuh ya, jangan coronanya, takut ya. Nah terus saya lihat juga perkembangan terakhir ya, Ibu Sri Mulyani, skenario terburuk Indonesia akan 0% ekonominya ya, dan dia nggak sebutkan bahaya akibat dari 0% itu ya, dan kita bisa lihat, dan skenario terburuk itu kayaknya akan terjadi ya, karena memang diawali sebelum corona memang udah pemerintah sudah ugal-ugalan dalam ngutang ke Cina itu ya kan, bangun-bangun yang nggak terlalu prioritas, menyusahkan rakyat. Ini serius nih, saya mengkritik bukan orangnya, kebijakannya ya kan, karena kebijakan yang salah penguasa itu menyusahkan banyak orang, bukan banyak orang tuh, jutaan orang gitu loh, maksudnya dikritik terus. Makanya supaya ayo kembali ke jalan yang benar, yang sewajarnya, mensejahterakan rakyat itu, jangan mensejahterakan orang lain, apa orang-orang Cina itu yang ngasih utangan untuk infrastruktur dan kota semacam-macam. Nah kan orang nggak boleh keluar, aktivitas dibatasi kan gitu oleh pemerintah ya, nggak sampai lockdown. Saya pikir lockdown, jadi video saya yang 2 hari yang lalu, alhamdulillah lockdown itu ternyata keliru ya, yang diambil pemerintah ngikuti gaya Korea Selatan, yaitu apa, rapid test ya, tes besar-besaran ya. Nah pokoknya ceritanya pabrik tutup ya nggak, ya kan, kemungkinan pabrik tutup, kampus sekolah tutup, kemudian apalagi yang tutup itu ya kan, ya yang terpukul karena pabrik tutup atau aktivitas itu berkurang, pabrik tutup, pendapatan kan kurang tuh, industri manufaktur terpukul ya, industri pariwisata dan transportasi terpukul, pendapatan perusahaan kan ini akhirnya anjlok. Yang dilakukan perusahaan kan, kalau income-nya turun drastis kan 2 kemungkinan, efisiensi. Misalnya efisiensi itu misalnya kalau fotokopi pakai kertas baru, fotokopi nih, sekarang fotokopi pakai kertas yang sudah dipakai, sebelahnya kan masih kosong. Nah fotokopi pakai kertas yang sudah pernah dipakai tapi halaman sebelahnya masih kosong untuk fotokopi, itu namanya salah satu efisiensi. Terus kemudian langkah yang dilakukan oleh pemerintah kan, perusahaan kan, yang perusahaan tutup ini dia apa namanya, bukan downsizing ya istilahnya, tapi PHK, pemutusan hubungan kerja besar-besaran, dan itu terjadi pengangguran. Berarti kan pengangguran nggak punya duit tuh yang di PHK. Nah terus kan corona masih lama, kalau memang nggak bisa dicegah ya,
Ya doanya kurang sih, bukan? Terus orang pengen makan, nggak punya uang. Dan kalau begitu ceritanya bisa bahasa Syahgandanya nanti, Syahganda Nainggolan bisa riot teorinya tuh, kerusuhan sosial, mau dijarah gitu seperti tahun 97-98. Dan kemudian terjadi perubahan politik yang mendasar kalau bahasa dari Rizal Ramli karena kesulitan ekonomi yang merata. Dan itu terjadi perubahan politik. Nggak mau terus terang kalau bahasa Amin Rais tahun 97 dulu sebelum reformasi, ya dia pakai istilah suksesi dua pintu. Suksesi dua pintu. Ya kan, karena ingin orang ingin melakukan suasana segar ya, leadership yang baru, kepemimpinan nasional yang baru, kira-kira gitu. Itu yang nggak dijelaskan akibat dari pertumbuhan ekonomi nol ya, berbahaya sebenarnya. Nah solusinya gimana? Solusinya not enough free space. Penuh sih, tak muat, tak ini dulu ya, tak hapus dulu. Nah saya teruskan, saya punya satu proposal mini ya untuk mengatasi keadaan yang sulit itu. Pertama, untuk berdamai dengan corona dan yang memukul kita semua itu, pertama gini, karena pertumbuhan ekonominya nol dan kemudian menyulitkan pemerintah dan rakyat, itu pertama kita mendekati Allah ya, pertama ya, terus masuk ke masjid ya, berdoa di sana, melakukan satu kontemplasi istighfar ya, taqarrub ila Allah. Jangan di rumah aja, ada bahaya malah kita menjauh dari Allah. Dekati masjid sebagai baitullah, rumah Allah itu. Enggak semua titik-titik di seluruh Indonesia itu kena corona. Yang ada masjid, datang aja ke masjid, sholat Jumat seperti biasa, 5 waktu ke masjid untuk yang laki-laki. Itu yang pertama. Lebih bahaya nerakanya Allah daripada corona. Kena corona mati selesai kan, tapi setelah mati kan hidup lagi di neraka apa surga. Itu bahayanya, itu bukan bahaya corona, itu bahaya kita jauh dari Allah ya. Jadi tip pertama supaya kita bisa keluar dari masalah corona itu ciptaan Allah, takutlah bukan kepada corona, takutlah kepada Allah yang punya neraka dan surga itu. Mendekatlah diri kepada Allah. Yang kedua, nanam sayur. Hari ini saya sudah pesan di online ya, 16 bibit sayur terong, sawi, seledri, cabai dan lain-lain. Harganya berapa itu? 200.000. Atau cari bibit di tempat-tempat yang dekat ya, tanami untuk nanti kita petik sendiri hasilnya. Di rumah saya ada tanah 6 kali 11, jadi 66 meter persegi di samping rumah, di belakang rumah ya. Bisa dijadikan kebun mini barangkali untuk menghidupi kebutuhan keluarga ya, sayur dan kebutuhan harian. Insya Allah itu bisa menolong. Kalau pemerintah memerintahkan atau ada maklumat bahwa setiap keluarga ya menanam sayur dan buah-buahan di rumah, itu sangat menolong rakyat ya. Jangan impor aja, rakyat diberdayakan ya. Kemungkinan itu satu cara untuk membantu ya, karena nanti kan banyak yang kena PHK tuh. Sayur harus dibeli kan, dan lain-lain. Cabai harus dibeli, istrinya, maknya anak maksudnya. Terus yang ketiga, yang terakhir, belajar jadi YouTuber. Itu satu kemungkinan untuk mendapatkan penghasilan. Saya hari ini gajian ini, tapi belum dapat, mungkin nanti siang kali ya. Ya lumayan kan penghasilan terakhir ini, $368 ya selama sebulan terakhir ini. Berarti berapa tuh? Dan saya punya kantor luas nih, 7 hektar. Direkturnya, pemiliknya saya sendiri, yang gaji saya sendiri. $368 itu kira-kira 5 juta lebih lah, kan lumayan tuh, di atas UMR Jakarta ya. Jadi kalau yang enggak, tapi penutup pelatihan ditutup sampai Juni ya. Jadi belajarlah sama anak-anak SMA, SMK itu udah pada bisa itu
pakai ngedit pakai KineMaster itu gampang, tanya mereka dan mulai belajar jadi YouTuber. Sekarang bismillah, YouTube untuk mengembangkan dakwah, gagasan. Seperti ini saya kan sedang bikin YouTube ya, untuk memberikan informasi, motivasi, perspektif, edukasi dan lain-lain kepada masyarakat dari tepi danau ini, ya kan? Nggak usah sekolah tinggi, pokoknya kita ungkapkan apa yang kita bisa ungkapkan lewat YouTube. Nanti kalau udah 1000 subscriber baru dihitung sennya. Tapi kalau sebelum subscriber ya sabar ya, upload terus ya, upload terus. Seperti teman saya Pak Kusnul Jola itu baru mencapai 1000 setelah videonya itu 500 ya, bertahan di 12 bulan tuh, saking semangat menjadi YouTuber. Qalbun Salim. Ada yang 6 bulan mencapai 1000, itu syaratnya dari Google kan minimal 1000 subscriber ya. Kalau jangan ikuti saya hanya 7 hari itu sebagai YouTuber pemula dengan 2 video sudah mencapai 2000 subscriber dalam waktu 7 hari. Tapi Pak Kusnul Jola dalam waktu 12 bulan. Ada lagi kawan saya ya, videonya sudah 2000, subscribernya baru 500 ya, sudah 12 bulan. Lain-lain ada yang 6 bulan. Yang penting mulai upload aja menjadi YouTuber ya, untuk mengembangkan dakwah Islam, untuk mengembangkan pikiran-pikiran positif ke seluruh dunia dengan cara yang murah. Hanya dipegangi kamera nih, pegang, melintang tapi ya, tidur maksudnya, jangan berdiri. Terus murah, ini juga HP kreditan. Ya udah gitu aja, tiga cara untuk berdamai dengan corona ya. Satu, kita harus lebih rendah hati pemerintah dan rakyat itu ya, bahwa kita berhadapan dengan makhluk Allah. Ya nggak main-main, hanya Allah yang bisa mengangkat ya. Wa yamsaskallahu bidurin fala kashifa lahu illa huwa. Jika kemudaratan itu menimpa engkau ya Muhammad, fala kashifa lahu illa huwa. Tidak ada yang bisa mengangkat, melenyapkan kemudaratan dan corona itu illa huwa, kecuali dia, kecuali Allah. Terus ayat lain-lain apa? Idza asaba min musibatin ma asaba min musibatin illa biiznillah. Tidak ada musibah yang menimpa manusia illa biiznillah, kecuali dengan izinnya Allah juga. Jadi berdamailah ya dengan corona ciptaan Allah, mendekatlah diri kepada Allah. Kemudian datang ke masjid, nanam sayur-sayuran, dan jadilah YouTuber. Saya di Pramuka, tukang donat dari warung YouTuber tertua di semesta. Fasbir sabron jamila, bersabarlah dengan kesabaran yang indah. Gak usah ngiri sama rezeki orang ya. Saya tadi sebelum kesini sarapan dulu, nasi putih hangat ya, terus pakai tempe goreng 4 biji pakai tangan. Tempe 4 biji itu digoreng sama istri saya. 33 tahun dia nemenin saya. Istri saya pakai sambal terasi bikinan dia, udah makan. Itulah rezeki kita ya, yang sudah kita makan. Itulah rezeki kita. Makanya jangan suka ngambilin uang rakyat, korupsi sampai triliunan, miliaran. Makan mas cuman pakai tempe aja cukup, nasi putih pakai sambal terasi. Kenapa sih ngambil uang orang banyak-banyak sampai negara ambruk ini? Kata Rizal Ramli, itu masalah kita, masalah pemerintahan Jokowi itu yang gagal bayar 150 triliun. Wih, banyak bener 150 triliun. Nggak usah mindahin kota yang biayanya 466 triliun, lupakan itu, putusin kontrak-kontraknya. Pemerintah dibikin kan untuk apa? Untuk bikin rakyatnya bahagia. Nggak bangga juga sih, gaji kecil, hidup susah, lewat jalan tol, lewat ada bangunan, ada apa, makan dulu dipentingin, rakyat susah bikin yang aneh-aneh. Beras cukup, gaji aja UMR, upah minimum regional, itu bikin susah juga konsep upah minimum regional itu.
Kan orang tuh juga perlu wisata, perlu hiburan. Pakai UMR emang cukup. 4 koma, tanggal 4 2 koma, nyari utangan lagi 3 koma, tanggal 3 habis gajian cari utangan lagi, nggak cukup lah. Kan kiri kanan saya rakyat kecil, saya tinggal di kampung, saya bukan tinggal di komplek elit, ya kan? Yang bisa meraba penderitaan rakyat itu kenapa sih? Rakyat kecil itu bukan untuk dijadikan basis perdebatan di ruang-ruang parlemen. Rakyat kecil itu bukan dijadikan bahan perdebatan untuk menaikkan status sosial kita atau karir politik kita. Tapi rakyat kecil atau kaum duafa itu untuk dibela secara konkret, dibela lewat undang-undang, dibela lewat ya pemihakan kekuasaan kepada rakyat, bukan berkuasa itu terus memihak kepada pengusaha atau investor. Ingat, berpihak kepada manusia, jangan berpihak kepada ekonomi. Manusianya itu yang perlu sejahtera. Hidup sehari-hari susah itu bagaimana memecahkannya? Kalau nggak kurang makan ya dikasih makan, gimana caranya kesehatan terjamin. Oh ya, ada berita gembira, betul nggak? Nanti prakteknya saya nggak tahu ya. Yang kena penyakit corona itu di cover sekarang oleh BPJS Kesehatan ya, di cover, kata Direktur BPJS Kesehatan Fahmi Idris ya. Assalamualaikum ya ahlal kubur, yaghfirullahu lana walakum antum salafuna wa nahnu bil asar. Kuburan. Assalamualaikum. Mana? Pulang yuk. Nggak sentuhan saya, teman. Semoga Allah memberikan keberkahan, keselamatan kepada engkau wahai penghuni kubur. Yaghfirullahu lana. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa kami dan dosa-dosa kamu semua. Antum salafuna. Kamu duluan ya. Antum salafuna, kamu duluan. Wa nahnu bil asar. Nanti kami menyusul kamu ke alam kubur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.